mempresentasikan hasil kerja keras kami. Dimohon untuk para pendengar untuk diam. Nama saya David dari kelompok 3. Nama saya Wahid dari kelompok 3. Nama saya Fadil dari kelompok 3. Kami akan mulai mempresentasikan hasil. Latar belakang masalah. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung dalam ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dalam deklarasi Bangkok yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya dalam perkembangannya. Kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN Economic Community, yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. Diawali pada konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN terbuat tanggal 15 Desember 1990 di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT ASEAN tersebut diselenggarakan informasi lainnya dikarenakan krisis keuangan dan ekonomi yang melanda ASEAN tahun 1997 sampai 1998, sehingga memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama hingga kawasan Kemendak. Lupa nggak bawa trigger. Dalam KTT ASEAN kedua informasi tersebut, para kepala negara ASEAN melakukan kesepakatan visi ASEAN 2020. Dalam hal ini, Indonesia pada masa Presiden Soeharto diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas Yaitu 1997. Visi ASEAN 2020 antara lain menciptakan kawasan ekonomi negara ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi yang bebas. Arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi kemiskinan dan Sudah takut sehingga dari kesakitan tersebut membuat peserta didik kurang minat dalam mengikuti pelajaran dan menurunkan tingkat konsentrasi. Hal ini dikarenakan ketakutan menimbulkan rasa wawasan pada diri peserta didik terhadap gurunya, khawatir apabila dimarahi gurunya sehingga membuyarkan konsentrasi peserta didik dan peserta didik takut untuk mencoba hal yang baru. Mustabsyirah 2016. Kemarahan guru akan terwujud melalui kata-kata, ekspresi wajah, atau mungkin gerakan-gerakan tertentu, bahkan ada yang berwujud. Hukumnya kritik kemarahan yang berlebihan akan menunjukkan tingkat kematangan emosi guru. Dilihat dari penyebab kemarahan ternyata disebabkan oleh peserta didik yang tidak mampu memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan pada hal mungkin. Peserta didik sudah belajar bersungguh-sungguh kematangan emosi seorang guru akan berkembang sejalan dengan pengalaman bekerja selama guru tersebut dari pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar jumlah usia atau masa kerjanya saja yang bertambah, namun bertambah kemampuan dalam memecahkan masalah atas dasar pengalaman masa lalu. Kompetensi sosial, maka hal ini akan diteladani oleh para peserta didik selain kecerdasan tenaga pendidikan harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik. Menurut Things dalam
memperluas hubungan antar balik antara hal ini dilakukan agar bisa menjadi suri tauladan bagi siswa didiknya. Guru yang dipandang sebagai seorang figur yang baik oleh siswa didiknya tidak hanya memiliki kemampuan berdiri di depan kelas untuk yang mereka senangi. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik karena kepribadian guru dapat melakukan apapun guru bisa menjadi pendidikan yang baik atau akan menjadi perusak masa depan anak. Saya dari kelas yang bertanya, mengapa guru harus memiliki kepribadian yang baik? Mengapa Guru harus memiliki kepribadian yang baik? Oke, dari kelompok apa lagi bertanya? Siapa namanya? Masa hehehe? Nah. Sebutkan visi ASEAN. visi Terus kelompok apa? Mas Oke, masih ada lagi? Namanya siapa? namanya Saya masih dari kelompok 4. Ah, Jadi siapa? Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru? kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru? Siapa tadi, Mas? Apa tadi? Mas Nur Cahyani. Mau bertanya? Hah? Atau nyantai aja, kelihatannya nyantai. Mau tanya, sok nanya apa? Siapa yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Hal ini dilakukan agar bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Guru yang dipandang sebagai seorang figur yang baik oleh peserta didiknya. Cukup. Oke, cukup. Pertanyaan ke selanjutnya, jawabannya. Pertanyaannya apa? Silahkan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 1. Visinya adalah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan visinya adalah melakukan kerjasama ekonomi diarahkan pada pembentukan ekonomi ASEAN. Ekonomi ASEAN itu ASEAN Economic Community. Coba. Pertanyaan dari kelompok 4.
Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Mungkin sekian, terima kasih dari kami semuanya yang sudah menghargai kami di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.